Jadi kami mendapat dua tugas. Yang pertama sebagai verifikator dari informasi yang diinput oleh PPID Pembantu, sekaligus kami merupakan pensuplai data informasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, jumpa kembali bersama kami dalam acara Carito Basamo Bawaslu Kabupaten Agam. Pada jumpa kita pada kali ini akan bercerita tentang PPID Kabupaten Agam. Untuk mengupas tema kita pada hari ini, telah hadir bersama kami Bapak Antono, pejabat pengelola PPID Kabupaten Agam. Selamat datang, Pak. Sebelum kita mengupas tema kita pada hari ini, terlebih dahulu kami minta kepada Bapak untuk menyapa sahabat Bawaslu dimanapun berada. Silakan, Pak. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. sahabat Bawaslu Kabupaten Agam. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama Antono SPD MPD dan telah bertugas di Kabupaten Agam selama lebih kurang 20 tahun. Dan di PPID ini mulai dilibatkan sejak tahun 2019. Baik, kami minta Bapak sedikit menceritakan bagaimana tentang pengelolaan PPID di Kabupaten Agam itu, Pak. Oke, terima kasih. Kita di Kabupaten Agam, PPID Kabupaten Agam ini dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 75 tahun 2020. Nah, dan berposko yaitu di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam. Ya. Berarti dari tahun 2019 sampai sekarang berarti udah 3 tahun lebih kurang. Di dalam PPID utama yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ditunjuk sebagai PPID utama yang bertugas sebagai admin daripada PPID Kabupaten Agam. Di samping itu ada sub PPID utama dan saya selaku Kepala Bidang IKP itu adalah PPID Pembantu Kom 5. Nah, dari PPID yang ada tersebut, maka sampai saat ini kami telah menghimpun informasi yang berupa 4 kategori informasi, dan salah satu informasi itu yang dikecualikan itu sampai saat ini memang belum ada karena ada proses yang perlu kita lalui untuk meminta informasi yang dikecualikan itu. Sementara yang 3 lainnya yaitu informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi tersedia setiap saat, hingga kini itu telah terhimpun di dalam PPID Kabupaten Agam. Itu sementara. Baik, Pak. Tadi sedikit Bapak ulas tentang di PPID Kabupaten Agam ada 2, PPID utama dan PPID pembantu. Mohon sedikit dijelaskan, Pak, ini fungsinya bagaimana kira-kira, Pak? Oke, terima kasih. Ya. PPID utama kalau bahasa awamnya mungkin bisa kita sebutkan sebagai controller atau verifikator. Iya. Sementara PPID pembantu itu yang tersebar di semua OPD, organisasi perangkat daerah, itu merupakan OPD yang mensuplai data terhadap PPID utama. Oke, berarti PPID utama ini selain admin juga sebagai controller, Pak, ya? Iya. Di masing-masing OPD ada PPID-nya. Iya. Baik, Pak, mungkin selanjutnya bagaimana proses pengumpulan data tersebut oleh PPID Kabupaten Agam, Pak? Oke, terima kasih. Menyambung keterangan kami tadi, bahwasanya untuk proses pengumpulan data kita selalu melibatkan PPID pembantu, karena di dalam informasi yang akan kita masukkan ke dalam portal PPID itu bersumber dari PPID pembantu tersebut, tidak terkecuali dari PPID utama.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam tentu dengan sendirinya memiliki informasi-informasi. Ya, ya. Nah, jadi kami mendapat 2 tugas. Yang pertama sebagai verifikator dari informasi yang diinput oleh PPID pembantu, sekaligus kami merupakan pensuplai data informasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri. Dengan sendirinya karena PPID pembantu merupakan sumber daripada informasi, kami selalu mengadakan koordinasi. Nah, terlebih-lebih apabila terjadi permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat. Itu sementara. Baik, saya sambung langsung Pak terkait dengan permohonan informasi dari masyarakat. Tentu ada informasi-informasi barangkali yang mungkin tidak boleh disampaikan. Nah, terkait dengan data dan informasi ini, kira-kira apa saja data atau informasi yang boleh disampaikan kepada masyarakat oleh PPID Kabupaten Agam, maupun apa kira-kira contoh yang tidak boleh gitu Pak? Oke, terima kasih. Kita kembali kepada keterangan awal tadi bahwasanya ada 4 kategori informasi. Yang pertama berkala, kedua serta merta, ketiga tersedia setiap saat, dan keempat yang dikecualikan. Nah, dengan arti kata yang dikecualikan ini itu kita tidak bisa menyediakan informasi tersebut karena itu mungkin kewenangannya lebih tinggi daripada yang kita miliki, dan itu ada disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun walaupun demikian ada juga mungkin peraturan-peraturan yang menyangkut terhadap OPD yang sebagai PPID pembantu tadi. Contoh Dinas Catatan Sipil, itu mungkin ada yang menyangkut tentang data kependudukan, ada yang tidak boleh di-share atau diberikan kepada pemohon informasi berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, jika ada peraturan-peraturan atau sub-sub peraturan yang berkaitan dengan itu di OPD pembantu itu akan apa kita sebut, itu akan menjadi informasi itu yang dikecualikan. Nah, itu informasinya. Berarti dari 4 tadi, informasi berkala, serta merta, satu lagi apa tadi Pak? Tersedia setiap saat. Ini boleh didapatkan secara umum oleh masyarakat? Boleh. Kecuali yang diatur khusus barangkali Pak ya, yang seperti ada aturan Permendagri dan segala macamnya. Baik Pak, terkait dengan permohonan informasi ini, kira-kira apa saja syarat yang harus diajukan oleh masyarakat agar dapat memperoleh informasi tersebut Pak? Cara atau syarat apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Pak? Cara bermohon informasinya ada 2 cara. Yang pertama secara manual dan yang kedua melalui aplikasi. Nah, dari masing-masing cara itu atau kedua cara itu yang pasti kita harus tahu identitas pemohon informasi. Yang kedua, kegunaan dari informasi. Nah, kita bisa menolak permohonan informasi apabila dari kedua persyaratan pokok itu tidak terpenuhi oleh permohon informasi. Berarti tetap mengajukan surat permohonan Pak ya? Surat permohonan baik secara manual maupun elektronik gitu Pak ya? Iya, betul. Nanti diverifikasi oleh petugas PPID gitu Pak? Baik Pak. Mungkin sedikit lagi Pak tentang inovasi nih Pak ya. Apa saja bentuk-bentuk inovasi yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Agam untuk pengembangan PPID ini Pak? PPID Kabupaten Agam itu memiliki link dengan website Kabupaten Agam, agamkap.co.id. Nah, dengan adanya link dengan web tersebut, makanya kami perlu menambahkan hal-hal yang menarik agar PPID ini dengan sendirinya bisa terakses dan dapat digunakan oleh masyarakat. Di dalam web Agamkap tersebut kami selalu memperbaharui video maupun gambar daripada kegiatan pimpinan. Nah, dengan sendirinya apabila orang membuka web tersebut, maka PPID Kabupaten Agam dengan sendirinya tersedia di link itu. Di samping itu juga kami menambahkan fitur-fitur yang mempermudah
baik itu masyarakat maupun PPD pembantu dalam menginput informasi. Nah, contoh apabila kita memasukkan informasi serta-merta yang di dalam petunjuknya disebutkan bahwasanya informasi tersebut berupa bencana alam, bencana non-alam, maka di situ kami bunyikan kalau dia ada banjir, lalu kita tinggal mengklik di situ itu banjir. Langsung keluar informasi. Jadi kita bisa memasukkan informasi itu ke dalam template yang banjir itu tadi. Apabila terjadi kebakaran, kita telah menyediakan pula di dalam informasi serta-merta itu template untuk kebakaran. Nah, dan kemarin ini kita di dalam suasana COVID itu berarti kan bencana non alam. Nah, kita sering memasukkan di informasi serta-merta itu. Ada disebut kata kuncinya langsung keluar informasinya, Pak, ya? Nah, nanti kalau apabila masyarakat meminta informasi itu di layar portal kita itu nampak nanti apabila dia meminta informasi tentang banjir, maka dia di dalam template itu, di dalam aplikasi itu nampak nanti banjir. Nah, apabila diklik banjir itu berisikan informasi banjir. Umpamanya ada banjir di Kecamatan Canduang atau di Kecamatan Banwampu umpamanya gitu. Baik, Pak. Ini terakhir, Pak. Kami sendiri di Bawaslu Kabupaten Agam juga memiliki PPID. Nah, terkait dengan hal itu kami minta saran dan masukan dari Bapak untuk pengembangan PPID Bawaslu Kabupaten Agam ini agar lebih baik ke depannya gitu, Pak. Kalau PPID secara standarnya mungkin udah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik. Karena di situ diamanatkan salah satu untuk menyediakan informasi itu kita perlu membentuk portal PPID. Demikian juga dengan Kabupaten Agam dan bahkan Bawaslu. Saran dan masukan terhadap PPID Bawaslu mungkin tidak akan berbeda jauh dengan PPID kita di Kabupaten Agam. Mungkin informasinya itu yang pertama tentu cepat ditindaklanjuti apabila terjadi permohonan informasi. Setelah itu mungkin kita perlu memperbarui tampilan-tampilan website kita. Mungkin di Bawaslu saya rasa mungkin ada pertemuan bulanan, pertemuan mingguan mungkin. Itu mungkin sebaiknya dibuat videonya atau dibuat gambarnya lalu dimasukin ke situ. Lalu selalu dia menjadi berita yang update atau yang berita hotline, sehingga nanti orang yang melihat itu tuh memancing keinginannya untuk mengakses dan mungkin akan menambah pelayanan kita kepada masyarakat. Pada prinsipnya pelayanan di dalam sebuah aplikasi atau non aplikasi, apabila semakin banyak orang meminta informasi berarti kita semakin dibutuhkan. Nah, itu mungkin saran saya. Baik, Pak. Terima kasih juga atas saran dan masukannya. Mudah-mudahan itu bisa nanti ditindaklanjuti oleh kami di Bawaslu Kabupaten Agam. Baik, Pak. Mungkin apa harapan Bapak terhadap pengembangan dan pelayanan PPID Kabupaten Agam ke depannya, Pak? Harapan kami di Kabupaten Agam terhadap PPID Kabupaten Agam tentu semakin hari semakin lebih baik dalam menyajikan berita dan memberikan pelayanan. Namun begitu juga dengan PPID Bawaslu, semoga kedepannya kita PPID pemerintah daerah dan Bawaslu bisa bersinergi dan saling berbagi informasi. Mungkin saya menekankan di sini, informasi ini kan sering menjadi sebuah hal yang official, yang resmi, yang sehingga kadangkala masyarakat dalam mengakses itu tentu agak rumit. Mungkin kita perlu menyederhanakan lagi di dalam bentuk feature yang kita berikan di dalam PPID itu, sehingga masyarakat tidak merasa ini tidak boleh diakses karena ini tidak milik kita. Padahal
kita diamanatkan oleh undang-undang bahwasanya PPID ini kan milik masyarakat. Iya, iya. Nah itu saran saya. Menyediakan fitur-fitur yang memudahkan. Yang memudahkan itu tadi. Baik, terima kasih Pak. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, demikian bincang-bincang singkat kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Antono yang telah bersedia datang bersama kami, dan mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan tadi bermanfaat bagi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Dan jangan lupa sahabat Bawaslu untuk tetap like, komen, subscribe, dan share-nya. Saya Arendi Oktavianda pamit. Salam awas.